Pada malam yang dingin di bulan April tahun 1912, di tengah lautan Atlantik yang luas dan gelap, sebuah kapal megah bernama RMS Titanic melaju dengan keyakinan dan kebanggaan akan teknologi modern yang dianggap tak terkalahkan. Titanic dijuluki kapal yang tak bisa tenggelam oleh banyak orang, simbol kemajuan zaman dan keangkuhan manusia terhadap alam. Namun, malam itu, kapal tersebut menghantam gunung es dan karam ke dasar laut, membawa serta lebih dari 1.500 jiwa. Tragedi itu tercatat sebagai salah satu kecelakaan maritim paling mengerikan dalam sejarah. Tapi, apa jadinya jika kisah tenggelamnya Titanic tak sepenuhnya seperti yang kita diajarkan? Bertahun-tahun setelah kejadian itu, muncul bisikan-bisikan di antara kalangan tertentu, bisikan yang menyebutkan bahwa Titanic mungkin bukanlah kapal yang tenggelam malam itu. Bahwa tragedi tersebut bukan sekadar kecelakaan, melainkan sebuah rencana yang disusun dengan cermat, dibungkus dalam lapisan-lapisan misteri dan motif tersembunyi. Salah satu teori yang paling menarik dan kontroversial menyatakan bahwa kapal yang tenggelam malam itu bukan Titanic, melainkan kapal kembarnya, RMS Olympic. Olympic adalah kapal saudari Titanic, sama besar, sama megah, dan dibangun oleh perusahaan yang sama, White Star Line. Menurut teori ini, Olympic mengalami kecelakaan pada tahun 1911, rusak cukup parah, dan tak dapat diasuransikan kembali. Sementara Titanic, yang masih baru dan belum mengarungi samudera, justru diasuransikan dalam jumlah besar. Maka, muncul dugaan bahwa pihak perusahaan menukar identitas kedua kapal, menamai Olympic sebagai Titanic, dan mengirimnya ke pelayaran terakhirnya dengan satu tujuan, menenggelamkannya dan mengklaim uang asuransi. Konon, kerusakan pada Olympic terlalu mahal untuk diperbaiki, dan reputasi White Star Line saat itu tengah goyah. Para pemiliknya, termasuk tokoh berpengaruh seperti JP Morgan, konglomerat perbankan yang sangat berpengaruh di Amerika, diduga memiliki motif ekonomi yang cukup kuat untuk mendalangi skenario ini. JP Morgan sendiri membatalkan perjalanannya di menit-menit terakhir, padahal ia telah memesan tempat di Titanic. Mengapa seorang pria dengan kekayaan dan kekuasaan seperti Morgan tiba-tiba mengubah rencana, jika bukan karena ia tahu sesuatu yang orang lain tidak tahu? Teori ini juga menyentuh daftar penumpang yang misterius. Beberapa penumpang kaya dan berpengaruh yang menjadi lawan JP Morgan dalam pembentukan Federal Reserve Bank, seperti Benjamin Guggenheim, Isidor Straus, dan John Jacob Astor IV, semuanya berada di kapal dan tewas dalam tragedi itu. Para penganut teori konspirasi berpendapat bahwa tenggelamnya Titanic adalah cara untuk menyingkirkan mereka yang menentang rencana pengendalian finansial global. Apakah kebetulan bahwa mereka semua meninggal, sementara Morgan dan sekutu-sekutunya selamat karena tak jadi ikut? Tambahan mencurigakan lainnya adalah bagaimana kapal penyelamat, Carpathia, seolah sudah mengetahui posisi Titanic tanpa koordinat pasti dan tiba tepat waktu untuk menyelamatkan sebagian korban. Beberapa dokumen dan laporan dari awak kapal bahkan menyebut adanya latihan penyelamatan yang dilakukan sehari sebelumnya, seolah-olah mereka sudah tahu bahwa bencana akan terjadi. Lebih dari itu, beberapa kru Titanic yang selamat menyatakan bahwa saat kejadian, banyak sekoci yang diluncurkan hanya setengah terisi, keputusan yang aneh mengingat jumlah penumpang yang membutuhkan tempat. Seiring berjalannya waktu, para peneliti independen, penulis, dan bahkan penyelam profesional mulai menggali bangkai kapal yang terbaring di dasar laut. Mereka menemukan beberapa kejanggalan, penempatan jendela, jumlah ventilasi, dan desain internal yang lebih mirip Olympic ketimbang Titanic. Tulisan-tulisan nama di pelat logam tampak seolah pernah diganti. Namun, semua temuan ini tak pernah benar-benar mendapatkan pengakuan resmi. Pemerintah dan perusahaan-perusahaan besar tetap bersikukuh bahwa yang tenggelam adalah Titanic, dan bahwa tragedi itu hanyalah akibat dari kelalaian serta nasib buruk. Tapi bagi mereka yang percaya bahwa kebenaran seringkali tersembunyi di balik tirai kepentingan, teori konspirasi Titanic tetap hidup, sebuah kisah yang tak tenggelam bersama kapal itu, namun terus mengapung, menantang versi sejarah yang telah ditetapkan.
mungkin kita takkan pernah benar-benar tahu kebenaran yang sebenarnya. Mungkin Titanic memang tenggelam karena takdir, atau mungkin karena keputusan segelintir orang yang bermain dengan nyawa demi keuntungan. Tapi satu hal yang pasti, di balik lautan biru yang tenang, sejarah menyimpan rahasia yang jauh lebih gelap dari yang terlihat di permukaan.